Jadi pusat daripada kehancuran masyarakat adalah kualitas kepemimpinan rohaninya. Saudara bisa aja sudah ngikuti Tuhan tiap langkahnya, ngerjakan pelayanan Tuhan, tapi menghadapi kegagalan, benturan. It's okay, ceritanya belum selesai. Ceritanya masih bersambung. Yang pertama dalam keadaan chaos, yang penting bangun keluarga ilahi. Yang kedua bangun kepemimpinan yang ilahi. Pasal 19 dan 20 adalah leading through chaos. Pasal 17 sampai 21, 5 pasal ini tidak urut kronologisnya setelah kisahnya Samson. Kalau saudara pelajari baik-baik pasal 20, dikatakan imam besar waktu itu adalah Pinehas. Ya. Pinehas muncul di kitab Yosua pasal-pasal terakhir. Waktu orang-orang Israel kawin-kawin campur, waktu itu dia yang ngejar mereka dan minta mereka untuk tidak kawin campur. Dia yang marah waktu orang-orang seberang sungai Yordan mau bangun mezbah. Pinehas ini cucunya Harun. Jadi peristiwa di pasal 20-19 itu bukan secara kronologis setelah Samson, tapi jauh sebelum itu. Pertanyaannya, kenapa kok 5 pasal terakhir dipasang di sini? Dipasang setelah Samson. Nah, saya rasa penulisnya ada maksudnya. Tujuannya apa? 5 pasal 17, 18, 19, 20, 21 dipasang setelah Samson. Walaupun secara waktu, secara kronologis, kejadiannya jauh sebelum itu. Lah tujuannya apa? Penulisnya ini menulis pasal-pasal ini. Yang pertama, kita lihat berkali-kali dikatakan when everyone did what was right in their own eyes. Jadi pada saat setiap orang melakukan apa yang dipandangnya benar, maka umat Israel terus decline menuju ke bawah sampai ke titik yang paling rendah. Apa yang diungkapkan di pasal 19 itu menurut penulisnya adalah titik terendah daripada kehidupan martabat umat manusia. Gibea yang adalah kota orang Israel disejajarkan dengan Sodom yang adalah kota yang dihancurkan Tuhan karena dosanya. Jadi nomor 1, penulis daripada hakim-hakim pada ujungnya mau menyimpulkan bahwa masa hakim-hakim ini chaos. Karena apa? Orang berbuat semaunya sendiri. Mereka mengerjakan apa yang dipandang sendirinya benar. Itu dibuat. Maka semakin menuju ke sana, semakin turun martabatnya. Sehingga mereka sampai titik yang terendah. Sama posisinya dengan Sodom yang dihancurkan oleh Tuhan. Itu message nomor 1. Kalau kita terus maunya sendiri, di mana kita jadi Tuhan, bukan Tuhan jadi Tuhan. Ya, kita mengerjakan apa yang benar menurut kita sendiri, bukan menurut Tuhan. Kita akan mengikuti jejak Israel di zaman hakim-hakim dengan titik terendah sampai ke Sodom yang dihancurkan oleh Tuhan. Ya. Sodom dulu bukan orang Israel, orang Kanaan, tapi Gibea ini orang Israel, kotanya orang Israel. Poin nomor 2. Di tengah segala kehancuran masyarakat yang diungkapkan di pasal 17 sampai 21 ini, di tengah-tengahnya adalah menurunnya
kualitas kepemimpinan rohani. Nah, kita lihat, kalau sudah lihat mulai pasal 17, 18, 19, 20, tokoh sentralnya siapa? Tokoh sentralnya orang Lewi. Ya. Tapi orang Lewi yang nggak bener. Ya. Orang Lewi yang coward, yang menyerahkan istrinya untuk diperkosa. Orang Lewi yang gimana? Orang Lewi yang mata duitan, ikut orang yang bisa gaji dia lebih banyak. Jadi pusat daripada kehancuran masyarakat adalah kualitas kepemimpinan rohaninya. Jadi kita harus lihat, ya, kalau mau lihat bangsa ini bagaimana, lihat kualitas pemimpin rohaninya. Bagaimana sekolah-sekolah teologi, sekolah Alkitab mendidik para pemimpinnya, karakternya seperti apa, ya, jiwanya seperti apa, pemimpin yang di lapangan seperti apa. Kalau itu semua sudah corrupt, seperti orang Lewi di pasal 17, 18, 19, 20, ya, maka itu akan terrefleksikan dalam kehancuran masyarakat bangsa itu. Sama terjadi di Amerika, terjadi di Eropa, ya, hal yang sama. Begitu kualitas kepemimpinan rohaninya mulai keropos, bangsa itu mulai menuju kepada kehancurannya. Yang nomor 3, melihat karunia Tuhan, ya, kemurahan Tuhan, karunia Tuhan. Nanti sudah lihat raja yang pertama dari Israel, itu Raja Saul. Raja Saul dari mana asalnya? Dari Gibea. Dia orang Benyamin. Jadi nanti kalau sudah lihat di pasal 20, Benyamin habis, hampir musnah, tinggal 600 orang. Gibea hancur karena dosa yang begitu rupa, yang tidak pernah dibuat oleh orang Israel manapun juga. Tetapi Tuhan mau menunjukkan bahwa kalau ada pertobatan, ada second chance. Ya, Saul diberi second chance. Walaupun di second chance juga dia tidak berhasil, atau dia tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Tapi paling tidak Tuhan bilang, kalau aku mengampuni, dia memberikan seperti menghapuskan semuanya, dan melihat kita seperti nol, seperti kain putih, seperti salju sama sekali. Ya, itu grace-nya Tuhan, kemurahannya Tuhan. Seperti yang lalu saya katakan, masa lalu kita mungkin jelek. Kalau sudah minta ampun, beres, putih, kita mulai baru dengan Tuhan. Grace and forgiveness. Kita diharapkan berlaku juga sama terhadap sesama kita. Grace and forgiveness. Ya, anugerah dan pengampunan. Artinya kalau sudah ngampuni ya nol lagi. Ya. Waktu Petrus tanya ke Tuhan Yesus, berapa kali harus mengampuni? Apakah 70 kali 7 kali? Apakah 7 kali? Tuhan bilang 70 kali 7. Artinya apa? Artinya tidak pernah selesai. Karena begitu satu dibuat saudara ampuni jadi nol lagi. Buat kesalahan lagi, diampuni jadi nol lagi. Ya. Grace dan forgiveness untuk orang Benyamin. Dan yang keempat, seperti saya katakan tadi, dugaan saya, kita hakim-hakim pasal-pasal ini ditulis pada zamannya Daud memerintah. Dia 7 tahun memerintah di Hebron, hanya atas suku Yehuda. Ya. Kemudian setelah itu pindah ke Yerusalem, memerintah seluruh Israel. Penulisnya ini mengatakan, zaman sekarang tidak ada chaos seperti zaman hakim-hakim. Karena zaman hakim-hakim tidak ada raja, sekarang ada Raja Daud. Kemudian pernah ada raja dari Gibea, ya, Saul, orang Benyamin. Tapi juga ada chaoticnya. Sekarang rajanya dari Yehuda. Dia juga angkat, kalau sudah lihat baik-baik di pasal 19-20, perempuan yang dikorbankan ini, ya, perempuan Yehuda, dikorbankan untuk orang Lewi, ya, gundeknya. Yang kedua, yang memerangi Yehuda, yang berkorban untuk orang Yehuda dulu siapa? Orang Yehuda juga, yang apa? Ya, orang Israel yang dikorbankan dulu melawan Benyamin siapa? Orang Yehuda yang maju duluan. Jadi dari pasal-pasal ini penulisnya ingin mengatakan dari dulu Yehuda jadi berkorban, jadi tumbal dan segala macam. Sekarang memberi kepemimpinan di bawah Daud, maka ada damai, ada problemnya terselesaikan. Itu kira-kira 4 purpose daripada pasal-pasal ini. Topik berikutnya adalah bagaimana kita melihat tanda-tanda sebuah masyarakat atau sebuah organisasi yang diambang kehancuran.
Ada 4. Satu adalah the absence, tidak adanya nilai-nilai keluarga yang kuat. Ada beberapa hal yang kita lihat di sini, ya. Yang pertama tentu ada orang tua ini, orang tua Efraim yang rela ngorbankan anaknya untuk diperkosa, ditawarkan. Ya, itu tentu nilai keluarga yang tidak baik. Yang kedua, suami yang sungguh-sungguh menyerahkan istrinya untuk diperkosa sampai mati. Itu juga nilai keluarga yang tidak baik. Yang ketiga, dosa di Gibea, homoseksual. Itu juga dikaitkan dengan masalah keluarga. Awalnya dari keluarga, ujungnya juga di keluarga yang tidak benar. 2, tanda-tanda kalau masyarakat sedang decline, tidak ada pahlawan-pahlawan. Ya, tidak ada inspiring heroes. Heroes itu apa? Heroes atau pahlawan adalah orang yang ngambil resiko untuk keselamatan orang lain. Orang yang mau menderita demi orang lain selamat, itu hero. Lawannya heroes apa? Selfishness. Ya, mementingkan keselamatannya sendiri, mementingkan enaknya sendiri. Pada saat kita tidak lagi dengar cerita di mana ada orang berani berkorban untuk orang lain supaya selamat, ya. Dan zaman sekarang jarang. Zaman dulu ada misionari yang dibunuh mati supaya suku ini selamat, ya. Dimakan oleh orang-orang yang masih kanibal supaya suku itu dengar Yesus. Sekarang jarang cerita-cerita hero seperti itu. Pada saat cerita-cerita kepahlawanan yang inspiring sudah tidak ada lagi, seperti zaman Hakim-Hakim pasal 17, 18, 19, 20, 21, maka itu tanda masyarakat sedang decline. Selalu masyarakat butuh hero. Kalau tidak ada hero, mereka mengimajinasikan ada Superman, ada Batman, dan segala macam. Karena kita butuh heroes. Orang yang berani berkorban untuk keselamatan orang lain. Ya. Begitu tidak ada, maka ini masyarakat menuju diambang kehancuran. Yang ketiga, tidak adanya pemimpin-pemimpin yang rohani. Pemimpin-pemimpin yang jadi panutan, jadi teladan di tengah masyarakat. Tidak kelihatan. Lihat kanan, lihat kiri, tidak ada pemimpin yang bisa dijadikan panutan andalan di tengah masyarakat yang sedang gelap. Dan yang keempat, institusi keagamaan, infrastruktur spiritualitas, ya, tidak berfungsi. Orang tidak melihat gereja sebagai pengharapan. Orang mulai sinis. Gereja dituduh ini, dituduh itu. Hamba Tuhan dituduh ini, dituduh itu. Pada saat itu terjadi, dan itu sedang terjadi di tengah kita, sesungguhnya masyarakat sedang merosot. Ya, karena institusi keagamaan, infrastruktur kerohanian tidak berfungsi. Jadi ini 4 hal yang menandai we are not in a good place. Berikutnya kita mau bahas tentang keadilan. Keadilan buat siapa? Ada seorang perempuan yang tidak disebut namanya. Asalnya dari Yehuda. Dikatakan dia adalah seorang gundik atau istri kelas 2. Tidak disebut apakah orang Lewi ini punya istri lain apa tidak. Tapi dia disebut sebagai concubine atau gundik, atau diperlakukan seperti istri kelas 2, atau seperti di Zimbabwe, artinya istri ini diambil istri tanpa emas kawin dalam budaya Afrika. Ya. Jadi dia tentu saja tidak bahagia. Kalau toh dia istri satu-satunya, dia adalah istri yang diperlakukan seperti istri kelas 2. Tidak bahagia hidup keluarganya. Yang kedua, pernikahannya tidak berhasil. Memang dalam Alkitab Indonesia disebut bahwa dia ini serong, ya, katanya tidak setia. Tapi dalam terjemahan Alkitab bahasa Latin Vulgate atau bahasa Yunani, sesungguhnya kata itu bukan kata serong, tetapi kata marah, angry. Ya. Jadi dia mengalami kemarahan terhadap suaminya, tidak puas terhadap kehidupan keluarganya. Akhirnya dia pulang ke rumah bapaknya. Kalau dia disebut serong atau berbuat zina,
maka dia perginya ke rumah orang yang berserong dengan dia. Tapi dia pulang ke rumah orang tuanya. Jadi kemungkinan besar terjemahan Alkitab bahasa Yunani dan bahasa Latin kemungkinan besar akan lebih benar, bahwa dia bukan jinah, tetapi dia marah, ya, karena tidak diperlakukan sebagaimana seorang istri. Dia pulang ke rumah orang tuanya. Jadi pertama, diperlakukan dengan tidak baik oleh suaminya. Kedua, pernikahannya gagal. Ketiga, nasibnya juga jelek. Oleh suaminya dia dikorbankan. Demi suaminya selamat, tidak dihina di depan umum, tidak disodomi, dia kasihkan perempuan ini. Diperkosa semalam-malaman sampai mati paginya. Ya. Jadi ini hal ketiga yang membuat susah hidup perempuan ini. Tidak tahu namanya siapa. Dan yang keempat, dia dipotong-potong oleh suaminya, dikirimkan kemana-mana supaya orang Israel kumpul agar membalaskan dendam orang Lewi ini. Tuhan itu Tuhan yang adil. Oleh karena peristiwa terhadap perempuan yang tidak ada namanya ini, kita tidak kenal namanya, 65.000 nyawa melayang. 40.000 diantaranya tentara, orang-orang gagah perkasa dari orang Israel, yang 25.000 orang-orang Benyamin. Ya. Jadi walaupun perempuan tidak ada namanya orang Yehuda, tetapi oleh karena satu orang ini, ya, keadilan ditegakkan, Tuhan membela perempuan ini. Ada 65.000 orang melayang nyawanya. Ada yang bertanya, kenapa kok Tuhan izinkan orang Yehuda dan orang-orang Israel lain mati 40.000? Jawaban saya begini. Orang Benyamin menjadi homo, menjadi kasar, menjadi pemerkosa bukan tiba-tiba. Orang Gibea itu sudah pelan-pelan komunitasnya jadi bertambah, begundal-begundalnya jadi bertambah, makin ngaco, ya, di kota Gibea. Semua orang tahu, tapi semua orang diam saja. Mereka sibuk ngurusi urusannya sendiri. Ya. Jadi kalau kemudian terjadi kesalahan seperti ini, yang salah bukan hanya orang Gibea, bukan hanya orang Benyamin, tapi seluruh Israel tanggung jawab. You are your brother's keeper. You are your sister's keeper. Kalau satu salah dibiarkan sekian lama, semua orang ikut tanggung jawab. Lost in battle, ya, kalah dalam peperangan walaupun mengikuti tuntunan Tuhan. Itu judul berikutnya. Orang berpikir kalau kita sudah mengikuti Tuhan pasti sukses, ya. Cuan banyak, untung jadi besar, segala macam. Tapi kita lihat di pasal 20 ini, sudah mengikuti Tuhan, tiap langkah tetap kalah perang. Ya. Kenapa? Yang pertama, kita lihat mereka ini ngerjakan misinya Tuhan untuk membersihkan tanah Israel dari dosa yang demikian buruk, ya. Sodomi, pemerkosaan sampai mati dan segala macam. Jadi dia bertindak demi nama Tuhan, menyelesaikan misi Tuhan, menegakkan keadilan. Nomor 2, tiap langkahnya berdoa mereka ini. Tuhan, siapa yang maju duluan? Juda. Tuhan, apakah kita perlu perang terus dengan Benyamin? Perang. Ya. Dan seterusnya, tiap langkah. Pasal 20 ayat 18, 23, 28. Tiap langkahnya dituntun Tuhan. Tapi kalah. 22 orang mati, 18.000 orang mati. Mereka juga satu hati. Sebelum peristiwa ini tidak pernah, ya. Sejak Yosua, baru sekarang ini seluruh Israel satu hati. Pasal 20 ayat 1 ayat 8. Sebelum ini tidak pernah. Baru sekarang ini dikatakan satu hati lagi. Yang keempat dikatakan mereka courage, resilient. Kalah, maju lagi. Kalah, baris lagi. Saling menguatkan. Courage dikatakan di ayat 22. Dan mereka nangis di battle. Mereka nangis di hadapan Tuhan. Terakhir sekali sebelum mereka menang, mereka doa dan puasa. Ada dua jawaban saya kenapa semua yang terjadi. Satu adalah, apakah
penulisnya ingin negaskan bahwa doa puasa itu penting sekali. Saya bisa resonate dengan itu. Setelah dicoba segala macam yang bisa membuat mereka menang, doa puasa. Pasal 20 ayat 28. Yang kedua, memang ceritanya belum selesai. Kalau mereka sudah kalah sekali terus kemudian bubar pulang kampung, ya ceritanya belum selesai. Baru kalah 2 kali pulang kampung, belum selesai ceritanya. Jadi saudara bisa aja sudah ngikuti Tuhan tiap langkahnya, ngerjakan pelayanan Tuhan, tapi menghadapi kegagalan, benturan. It's okay. Ceritanya belum selesai. Ceritanya masih bersambung. Selesainya nanti di pasal 21. Apa yang menyebabkan Benyamin kalah? Ya. Yang pertama, karena tidak ada inovasi. Mereka perang dengan cara yang sama terus. Ya, mereka perang dengan strategi A, menang. Mereka pikir akan menang terus dengan strategi A. Peperangannya sudah berubah, strateginya sama terus. Dalam kehidupan kita juga sama. Kalau kita tidak inovatif, ya, pakai strategi yang kita pakai 20 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, ya kita akan lama-lama kalah. Yang kedua, blind spot, titik buta. Mereka tidak sadar bahwa bahaya sudah dekat. Ya, alarmnya tidak bunyi. Sense-nya tidak sensitif. Jadi blind spot, tidak bisa lihat. Maka kita butuh orang lain untuk menolong kita. Ya, supaya kita bisa mendengar. Yang ketiga, pride. Mereka overconfidence. Merendahkan musuh mereka. Paling lari lagi. Kita sudah pernah menang, kita akan menang lagi. Yang keempat, pandangan mereka jangka pendek. Tidak bisa lihat jangka jauh. Begitu lihat musuh sudah terlalu dekat, berputar sudah sulit sekali. Ya. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa, apa pelajaran kita sih melewati tadi perempuan yang tidak punya nama tadi? Ya. Memang itu Tuhan menegakkan keadilan, tapi pelajaran kita apa? Bagaimana kita bisa menghindari peristiwa di Gibea? Menurut saya, orang Levite ini, ya hamba Tuhan ini, perlu belajar mendengar. 2 percakapan yang terjadi, 2 dari 3 percakapan terjadi sebelum peristiwa ini, dia tidak mendengar. Yang pertama adalah permintaan bapak mertuanya untuk dia jangan berjalan malam hari. Tunggu besok pagi, dia tidak dengarkan. Ya mungkin dia nggak tahu, padahal bapak mertuanya baik, mungkin dia ada alasan lain. Yang kedua, bujangnya minta mereka nginep di Yerusalem, tidak didengarkan juga. Ya. Hanya ketiga, orang Efraim tua ini minta dia nginep di rumahnya, didengarkan, kemudian terjadi. Jadi menurut saya, kalau misalnya orang Lewi ini mau evaluasi, ya satu hal yang dia perlu belajar, dengar. Walaupun mungkin mertuanya tidak punya gelar sebanyak dia, ya, walaupun mungkin mertuanya tidak sekaya dia, walaupun bujangnya mungkin tidak seganteng dia, perlu dengar dari orang lain yang dengan tulus memberi nasihat. Memimpin di masa chaos. Dalam keadaan chaos, saya mau usulkan 2 hal yang kita perlu kerjakan. Ya, kita mungkin tidak bisa lihat di luar sana karena gelap semua. Tapi pegang 2 hal ini. Ini yang dikerjakan oleh orang Yehuda. Yang pertama adalah godly family, bangun keluarga yang ilahi. Sudah lihat bagaimana orang tua perempuan ini, orang tua gunde ini berusaha terus, ya, supaya anaknya bisa tinggal lebih lama di sisinya. Dia senang lihat menantunya, ya. Dia tahu kalau menantunya pergi, anaknya akan pergi, tapi bapaknya berusaha dengan segala cara supaya anaknya tetap tinggal di dekatnya dia. Anaknya merasa dikasihi karena bapaknya begitu ingin dia dekat sama dia. Anaknya merasa penting, merasa wanted, merasa diingini. Hubungan bapak anak di Yehuda ini bagus, inspiring sekali. Ya. Bandingkan dengan hubungan bapak anak di orang Efraim yang tua yang di Gibea itu. Anaknya malah diserahkan untuk diperkosa, ditawarkan untuk diperkosa. Ya. Bandingkan dengan orang Lewi yang nyerahkan gundiknya untuk diperkosa sampai mati. Tapi orang tua, keluarga daripada gundiknya ini luar biasa.
Yosefus, seorang ahli sejarah abad pertama, mengatakan perempuan Yehuda ini yang dikatakan gundik ini, perempuan yang sangat cantik dari keluarga yang sangat baik. Dia marah, karena perlakuan suaminya. Jadi ahli sejarah Yahudi berkata, ini perempuan dari keluarga baik dan sangat cantik. Ya. Jadi yang pertama, kalau melihat keadaan gelap karena COVID, karena yang lain, perang dan segala macam, yang pasti akan menghasilkan yang baik adalah bangun keluarga yang ilahi. Yang belum menikah di ruangan ini, berdoa bangun keluarga yang ilahi. Yang sudah menikah, bangun keluarga yang ilahi. Ya, sehingga anak-anak merasa I'm loved, I'm wanted. Ya, diharapkan hubungan ayah dengan anak, ibu dengan anak, semua baik semua. Yang kedua, godly leadership. Ya. Setiap kali ada pertempuran, setiap kali keadaan krisis, setiap kali ada persoalan, orang Israel tanya, siapa yang maju duluan? Yang maju duluan adalah orang Yehuda. Kenapa? Satu, karena preparedness, siap kapan saja. Dia tahu bahaya bisa datang kapan saja. Dia tahu perlawanan datang kapan saja. Jadi prepare. Setiap kali orang Israel bertanya siapa maju duluan, Yehuda. Dari pasal 1 sampai pasal 20. Yang kedua, willingness untuk melayani. Willingness to serve. Resikonya besar enggak? Besar. Yang mati duluan ya orang-orang Yehuda. Tetapi willingness. Ya. Pertama, dalam keadaan chaos, yang penting bangun keluarga ilahi. Yang kedua, bangun kepemimpinan yang ilahi. Itu anak-anakmu, itu pegawaimu, itu timmu, ya. Siapapun juga dalam pelayanan di gereja, bangun godly leadership. Apa tandanya? Be prepared. Setiap saat siap dan rela untuk melayani Tuhan. Melayani bukan beban, tapi sukacita. Ya. Doa saya tiap malam, anak cucu, ya, anak mantu cucu, cucu mantu cicit, semua boleh melayani Tuhan dengan sukacita, mengasihi Tuhan. Itu privilege, ya, bukan korban, bukan apa-apa. Sekarang pertanyaan refleksi, satu-satunya berita baik di 2 pasal ini apa? Bahwa ada hubungan baik antara ayahnya gundik ini yang di Bethlehem, ya, di Yudea, dengan anak perempuannya. Anak perempuannya hidupnya susah, dinomorduakan oleh suaminya, ya, dibuat marah oleh suaminya, gagal pernikahannya, diserahkan untuk diperkosa sampai mati, dipotong-potong. Satu-satunya momen indah dalam hidupnya perempuan ini adalah mengetahui bahwa bapaknya dia berusaha tiap hari meyakinkan suaminya untuk tinggal terus di Bethlehem. Kenapa? Karena bapaknya sangat sayang pada anak perempuannya. Dia berusaha pakai taktik ini, taktik itu, approach ini, approach itu, supaya anak perempuannya lebih lama bersama di dekatnya. Dan itu memberikan rasa uplifting, rasa terangkat. Ya. Melihat bapaknya begitu ingin dekat terus dengan dia. Jadi perempuan ini merasa sangat dikasihi, merasa kehadirannya sangat diharapkan. Sama seperti Bapak di surga dengan kita. Ya. Ingin terus kita dekat dengan dia. Dengan segala cara. Termasuk kadang-kadang dikasih kanker, dikasih apa, supaya kita dekat sama dia. Bagikan saat-saat bersama ayah atau ibumu secara jasmani. Atau pengasuhmu. Yang paling membangun. Sehingga memberi dampak yang lama dalam hidup saudara. Ya. Ini melihat masing-masing ke keluarganya. Hubunganmu dengan orang tuamu, atau pengasuhmu, atau kakekmu. Hubungan ini, coba cari satu momen seperti perempuan ini menemukan momen di penghujung hidupnya di mana ayahnya ingin terus berusaha tiap hari membujuk suaminya untuk tinggal. Ingat-ingat, refleksikan kapan momen terindah engkau dengan ayahmu atau engkau dengan ibumu, di mana mereka betul-betul berusaha, ya, meyakinkan saudara-saudara, orang yang paling penting, orang yang sangat mereka kasihi, sesuatu yang membangun saudara. Yang merasa dikasihi, merasa kehadirannya diharapkan.
Topik terakhir yang saya mau sampaikan adalah the illusion of safety. Ya. Ilusi dari rasa aman. Ya, kadang-kadang kita punya persepsi aman itu di mana? Aman itu bagaimana? Orang banyak berpikir kalau uang banyak itu aman. Kalau kita punya rumah besar itu aman. Kalau kita punya pendidikan tinggi itu aman. Tapi sesungguhnya semua itu ada unsur ilusinya. Pada saat orang Lewi dan gundiknya dan bujangnya jalan pulang dari Bethlehem, bujangnya menasehati, ini sudah gelap, mendingan kita bermalam belok ke sini ke Yerusalem. Kemudian orang Lewi berkata, tidak baik tinggal di kotanya orang-orang yang bukan orang Israel. Kita harus jalan sampai ke Gibea. Di sanalah kota orang Israel. Kalau istilahnya di sana itu saudara-saudara kita seiman. Orang-orang gereja, orang-orang Kristen sini bukan. Ya. Apa yang dipikirkan orang Lewi tinggal di antara orang-orang Kristen, orang-orang Benyamin, orang-orang pilihan akan lebih aman. Justru kemudian keputusan itu menghabiskan 65.001 jiwa. Mati semua dalam beberapa minggu. Nah, ilusi dari rasa aman bahwa di gereja lebih aman daripada di luar gereja, di Gibea lebih aman dari Yerusalem, di kalangan banyak orang yang kemudian melihat ada the illusion of safety. Ya, kadang-kadang kita mikir tempat ini lebih aman, ternyata tidak. Yang dialami seperti orang Lewi dan gundiknya dan bujangnya ini. Kadang gosip lebih banyak di gereja daripada di luar gereja. Kadang topeng lebih banyak di gereja daripada di luar gereja. Yang nomor 2, anak perempuan daripada orang Efraim ini, yang tua ini. Dia pikir tinggal di rumah orang tuanya bersama ayahnya yang harusnya melindungi dia akan aman. Ya. Dia pikir tinggal di rumah menemani orang tuanya, ya. Di rumah orang tuanya, di dalam rumah akan aman. Ternyata justru orang tuanya yang menawarkan dia untuk diperkosa oleh orang-orang. Walaupun tidak terjadi, tetapi saya rasa bekas luka sakitnya anak ini akan panjang sekali dan tidak akan tertebus kecuali dia ketemu Tuhan. Ya, bahwa dia ditawarkan kepada orang-orang untuk diperkosa oleh orang tuanya sendiri. Tapi itu bukan hanya zaman itu. Ya, zaman hari ini juga banyak sekali ya terjadi bagaimana orang tua membiarkan, tidak peduli akan pertumbuhan rohani, kesejahteraan anak-anaknya. Yang ketiga, sering ada ilusi bahwa ya kita mengadakan perjalanan traveling dengan hamba Tuhan itu akan aman. Kita berjalan dengan orang tertentu, kongsi dengan orang tertentu, kita pikir aman, ya. Ini hamba Tuhan, sudah pelayanan dan segala macam, tetapi justru mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Di luar sana, saudara, sudah terlalu banyak anak-anak perempuan yang menderita. Di Alkitab, selain kisah ini, ada kisah Dina, anaknya Yakub yang juga diperkosa, Tamar, anaknya Daud yang juga diperkosa, menderita. Diperkosanya di mana? Ya, anaknya Daud juga di istananya. Jadi baru-baru ini ada studi tentang domestic violence, kekerasan dalam rumah tangga di Inggris. Dan paling banyak terjadi di kalangan keluarga-keluarga Kristen juga. Untuk bisa nyetop semua ini apa? Dibutuhkan kepemimpinan ilahi untuk menghentikan pandemi ini. Walaupun keadaannya kelihatannya baik, setiap Kamis kita kumpul rasanya semua happy, sukacita. Di luar sana banyak perempuan Yehuda tadi seperti tadi, ya, banyak anaknya orang Efraim yang ditawarkan, banyak anak-anak seperti Dina, anak-anak seperti Tamar yang butuh pemimpin-pemimpin yang ilahi. Jadi harapan dan doa saya lewat Bible Study ini, saudara bisa ditolong untuk memunculkan makin banyak pemimpin-pemimpin yang ilahi, yang berani, bukan yang pengecut,
yang bisa menyelamatkan anak-anak gadis kota saudara, negara saudara, bangsa saudara. Supaya tidak banyak lagi orang-orang seperti Dina, seperti Tamar, seperti perempuan gunde ini, seperti anaknya perempuan orang Efraim, dan banyak lagi yang lain yang menderita dan tersengsarakan. Saudara dan saya dipanggil, kalau kita memimpin di masa chaos ini, nomor 1, bangun keluarga ilahi. Nomor 2, bangun pemimpin yang ilahi.